Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali mengulas tentang fosil Galli Kelor bertuah. Ya teman-teman, untuk jenis fosil Galli Kelor bertuah, tentunya pada sebuah fosil Galli Kelor yang memang benar-benar mempunyai himpunan energi yang lumayan kuat, cukup kuat secara alami yang terhimpun di dalam fosil Galli Kelor tersebut. Akan tetapi kali ini saya akan mengulas tentang arahnya fosil Galli Kelor secara alami yang mengarah pada sebuah tuah atau energi yang dipercaya sebagai proteksi, penetral energi negatif, dan lain sebagainya seperti biasanya. Secara umum memang begitu fosil Galli Kelor yang mempunyai tuah atau tuah dasarnya memang begitu, meskipun banyak sekali tuah-tuah yang atau energi-energi yang terhimpun di dalam fosil Galli Kelor sehingga bisa dimanfaatkan sebagai media-media tertentu. Seperti halnya pada fosil Galli Kelor yang secara alami energinya lebih cenderung atau lebih dominan mengarah pada sebuah energi yang bersifat pengasihan secara umum. Ini bisa dilihat secara langsung, secara alami terjadi di bagian tertentu pada fosil Galli Kelor. Contohnya pada bagian fosil Galli Kelor yang mempunyai lubang ataupun combong. Meskipun fosil Galli Kelor tersebut combongnya itu tidak tembus atau combong sedikit secara alami, atau juga combongnya hanya sebatas sampai ke tengah saja, tidak sampai menembus, meskipun sedikit saja, itu energinya secara alami lebih dominan mengarah ke sebuah pengasihan umum. Begitu. Namun untuk fosil Galli Kelor yang combongnya secara alami itu combongnya tembus, sehingga jika kita keker begini bisa terlihat tembus, itu juga secara alami mempunyai energi yang mengarah pada sebuah pengasihan umum. Hanya saja yang combongnya tembus itu bisa dipakai media-media yang lebih ekstrim lagi, yaitu media pelet. Tentunya media pelet itu bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu dan bukan sembarangan orang, teman-teman ya. Baik, kembali kepada fosil Galli Kelor yang mengarah pada sebuah pengasihan umum atau energinya yang bisa dimanfaatkan sebagai pengasihan umum. Terus untuk proteksi dan kewibawaannya bagaimana? Proteksi dan kewibawaannya belum tentu. Maksudnya yang saya katakan di sini belum tentu itu belum tentu kuat atau belum tentu cukup untuk dibuat media sebagai media kewibawaan dan media proteksi. Meskipun secara alami energinya juga ada yang mempengaruhi atau bisa dipakai sebagai media kewibawaan juga sebagai media proteksi. Tidak menutup kemungkinan batu fosil Galli Kelor combong itu juga ada yang secara alami proteksinya mampu menahan senapan angin sasaran gelas, itu juga ada. Namun kebanyakan pada batu fosil Galli Kelor yang mempunyai combong itu lebih dominan, lebih besar mengarahnya pada energi yang sifatnya pengasihan, yaitu pengasihan secara umum. Pengasihan secara umum ini bisa dimanfaatkan dalam sebuah pergaulan atau bisa juga dimanfaatkan bagi orang-orang yang mempunyai profesi sebagai pedagang. Biasanya begitu. Ada juga yang dimanfaatkan orang-orang yang profesinya sebagai makelar juga. Dan ini dipercaya turun-temurun sejak zaman dahulu sampai sekarang, bahwasanya batu akik dari jenis apapun, batu akik dari jenis apapun termasuk batu fosil Galli Kelor yang saya bahas di sini, jikalau mempunyai combong, entah itu combongnya tidak sampai tembus ataupun tembus, secara alami memang begitu. Mempunyai daya tarik atau mempunyai energi yang sifatnya bisa dipakai sarana untuk pengasihan secara umum. Contohnya batu akik dari fosil Galli Kelor badar emas ini sekilas tidak mempunyai combong, padahal ini ada sedikit combong di bagian bawahnya. Ini bisa diperhatikan. Nah, ini adalah fosil Galli Kelor badar emas yang beberapa hari lalu saya buat video. Memang di bagian atasnya ini tidak ada combongnya, dan di bagian bawah
Ini mempunyai sedikit combong yang ukuran kecil, bisa disaksikan bagian sini. Ini ada ya, combong. Nah, itu kelihatan kecil sekali combongnya, seukuran lidi tusuk gigi yang dipakai untuk tusuk gigi, kira-kira seukuran begitu. Ini combong alami yang tidak tembus. Dan ini jika dideteksi atau dilihat atau dirasakan dengan menggunakan olah rasa, memang secara alami energinya lebih dominan mengarah pada sebuah pengasihan secara umum, gitu. Nah, ini badar emasnya juga terlihat jelas sekali. Yang kemarin saya buat video, yang saya tunjukkan pada sahabat-sahabat. Bukan berarti ini tidak mempunyai energi yang mengarah pada sebuah proteksi dan kewibawaan. Tetap saja mempunyai energi yang mengarah pada sebuah proteksi, kewibawaan, dan penetral atau menetralisir energi negatif. Hanya saja untuk bagian proteksi dan kewibawaannya itu kalah kuat dengan energi yang mengarah pada sebuah pengasihan umum, begitu. Dan lebih kuat condong dominan ke pengasihan secara umum. Kalau untuk energi yang mengarah pada sebuah energi yang bisa dipakai untuk sarana menetralisir energi negatif, itu sama. Antara yang combong dan tidak combong itu sama-sama kuatnya untuk jenis fosil Gallikelor yang berkualitas tentunya. Sudah jelas teman-teman ya. Ya, baik, cukup sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.